mekar si bunga melati. Cakep. Cakep. Senyumnya semerbak menambah ceria. Cakep. Cakep. Mari bersama kita berbagi inspirasi. Cakep. Cakep. Praktik baik Cakep. guru untuk pendidikan mulia. Cakep. Yeay. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu senang sekali bisa berjumpa via Zoom. Karena pagi ini kita akan mulai dengan menyemangati bersama, berbagi inspirasi sesuai dengan tadi isi pantunnya ya, berbagi inspirasi dari praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dan nanti insya Allah akan banyak narasumber lain yang akan juga sama-sama belajar dan menginspirasi. Namun sebelumnya mari kita buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar Bismillahirrahmanirrahim. lebih berkah pertemuan kita, kita langsung lanjut dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Pak Didi. Kepada Pak Didi dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahuladzim. Terima kasih Pak Didi untuk tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan untuk selanjutnya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita hari ini akan langsung dengan tiga narasumber. Tapi sebelum nanti akan masuk ke masing-masing BO, saya perlu informasikan dulu nih terkait dengan apa sih logo yang... Oh, pakai pertanyaan dulu. Kira-kira Bapak Ibu adakah logo yang berbeda? Cie. Ayo Bapak Ibu, boleh di chat. Adakah logo yang berbeda? Ayo Bapak Ibu, ada atau ada yang mau open mic? Boleh? Dari virtual. Oh, ada kata Pak Eko. Ada Bu. One Touch. Iya, One Touch. Betul. Bukan One Touch ya. One Touch. Betul Pak sekali Pak Eko. Jadi saya perlu sampaikan untuk apa arti dari logo tersebut. Ini adalah One Touch Community. Saya izin berbagi ya Bapak Ibu supaya bisa lebih memahami apa ya kira-kira yang dimaksud dengan One Touch. Jadi ini dia. One Piece itu sebetulnya adalah singkatan. Singkatan dari eh satunya itu sebetulnya satu.
Nah, satu itu adalah singkatan dari Saturday dan to. Artinya pertemuan kita ini akan reguler dilakukan setiap hari Sabtu pekan kedua. Nah, teach-nya itu adalah singkatan dari Teachers Empowering and Changing Hearts. Nah, supaya lebih bersemangat, Bapak Ibu boleh siapkan tangannya. Kita akan melakukan gerakan One Teach Community. Bisa Bapak Ibu? Ya, siap-siap ya. Pak Aris, boleh ambil gambar Bapak Ibu yang bersemangat? Siap, siap. Oke, siap ya. Langsung dipin aja ya Pak Aris ya. Siapa yang bersemangat? Weh, langsung dipin loh. Nanti dapat hadiah dari Pak Aris. Oke, one teach. One-nya gimana Bapak Ibu? Cukup begini aja nggak apa-apa. One teach. Artinya adalah teachers. Nah, tangannya ditaruh di dada. Lalu teachers empowering and changing hearts. Dua kali ya berarti Bapak Ibu ya. Megang hatinya atau megang pundak atasnya itu dua kali. Siap Bapak Ibu? Oke, kita lakukan bersama. Paris boleh bersiap-siap untuk dipin. Siapa saja yang membuat gerakannya dengan semangat. Satu, dua, tiga. One Teach Community. One Teachers Empowering and Changing Hearts. Bunda Hearts. Tuti, sepertinya Bunda Tuti bersemangat. Ayo Bunda Tuti, coba. Kata Bunda Tuti, loh kok saya? Ya, silakan Bunda Tuti. Kita akan lihat Bunda Tuti untuk memberikan gerakan. Atau Bunda Tuti punya gerakan yang berbeda? Mangga. Cukup Ibu ya tadi ya? Siap. Kita bersama-sama ya. Kita lihat Bunda Tuti dan kita lakukan bersama ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. One Teach Community. One Teachers. Empowering and Empowering and changing changing heart. hearts. Yeay. Terima kasih Bunda Tuti untuk gerakannya luar biasa loh pagi-pagi ya. Biar kita bisa bergerak walaupun pagi-pagi nggak masalah. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah ajang untuk bisa berbagi, sharing bersama praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Jadi siapapun boleh menjadi peserta dan siapapun boleh menjadi narasumber. Jika nanti Bapak Ibu ingin menjadi narasumber yang bisa memberikan inspirasi untuk kita semua di sini, mangga boleh menghubungi admin yang sudah ada di WA Group. Insya Allah kita akan jadwalkan untuk Bapak Ibu tayang di hari Sabtu pekan kedua. Ini bulan Agustus, berarti kita mulai di tanggal 9. Nah, untuk bulan selanjutnya akan ada informasi berikutnya dengan yang pasti topiknya yang lebih seru lagi dan bersemangat. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah hari ini kita akan ada tiga narasumber, yaitu ada Bu Epti, nah, ada Bu Amel dan juga Miss Mandy yang bersiap untuk bisa memberikan inspirasi buat kita semua dari praktik baik yang sudah dilakukan. Dan ini dia para narasumber kita untuk hari ini. Yeay! Boleh berikan salam Bapak apa Ibu-ibu? Nih ibu-ibu ya, semuanya ibu-ibu nih. Mangga dari Bu Amel, Bu Epti dan Miss Mandy ada yang mau menyapa-nyapa boleh? Oke, jadi nanti Bu Epti berhubungan dengan mata pelajaran IPS, Bu Amel dengan IPA, dan Miss Mandy dengan bahasa Inggris. Kita akan bagi menjadi BO. Saya berikan informasi terkait dengan rundown-nya dulu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan ada apa? Tiga BO yang akan Bapak Ibu bisa ikuti dan nanti Bapak Ibu boleh memilih ketika Pak Aris sudah memberikan BO room-nya, breakout room-nya. Nah, nanti ketika sudah selesai di BO room selama kurang lebih 60 menit, Bapak Ibu akan kembali ke main room dan kita akan ada sesi penutupan terkait dengan kegiatan kita di hari ini gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh yang pertama akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber. Setelah itu akan ada tanya jawab terkait dengan materi ataupun diskusi. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah hebat luar biasa. Kenapa tidak berbagi? Nah, itu yang pengen kita dapat hari ini supaya menginspirasi dan bisa sama-sama kita praktekkan di kelas sehingga pembelajaran kita di ruang-ruang kelas menjadi lebih berwarna, berkolaborasi dengan anak-anak. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik, Pak Aris sudah siap dengan breakout room-nya? Kita akan mulai dengan BO.
Waktunya kita akan mulai dari jam 6.30, lalu setelah itu kembali lagi ke main room selama 60 menit di dalam BO room ya. Siap. Haris sudah ready kah? Oke, silakan Bapak Ibu untuk bisa memilih kelas yang sudah ada dan para narasumber mangga boleh bergerak ke BO room masing-masing. Kita akan mulai hari ini dengan tiga matkul utama. Silakan, ada IPS, IPA, dan Bahasa Inggris. Jika ada yang merasa kesulitan untuk bergabung di BO, mangga boleh diinfokan ke kami untuk dibantu bergerak ke BO masing-masing yang dipilih. Oke, Bunda Ais, bentar ya, diantarkan. Sini Bu, sudah diantarkan. Siap, makasih Pak Haris. Ada lagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan untuk masuk ke BO, silakan diinfo ya. Boleh langsung open mic-nya atau di chat room, boleh. Masih ada 29 lagi. Siap, Bu. Em, ada di sini ada Pak Rio. Pak Rio, dipersilakan. Pak Rio mau masuk ke kelas mana, Pak Rio? Mangga. Pak Heru ke IPS, siap. Sebentar ya. Sudah ya Pak Heru? Bu Anita ke IPS, siap. Ada lagi kan Bapak Ibu? Oke, Pak Rio ke IPS. Silakan Pak. Bahasa Inggris. Saya Bu Oke, Bu Ana. Lala. Layak ke bahasa Inggris. Oke, Bu. Silakan. Saya Bu Ana. Siapa Pak? Pak Ronald. Pak Ronald mau ke mana Pak? Kelas apa itu? Ada IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Ke kelas mana Pak Ronald? Bahasa Inggris. Baik, silakan. Thank you. Sami-sami. Bu Rizka ke IPS, siap Bu, sebentar ya. Silakan. Bunda Ica ke bahasa Inggris, siap. Silakan Bu. Pak Teddy ke IPS, sudahkah? Siap. Ada lagi kah Bapak Ibu? Bu Nurjana ke IPA, siap. Oke, silakan Bu, sudah. Pak Amar mau masuk ke BO yang mana Pak? Ke IPS. Baik Pak, sebentar ya. Ke IPS. Oke, silakan Pak Saiful. Masih ada Bu Yuyun, Bu Neris,
Bu Maya, Bu Fatina, Pak Erik, Bunda Dede, Bu Anis, dan Pak Amar ke bahasa Inggris. Siap, Bun. Oke, Pak Amar, mau masuk BO mana, Pak Amar? Oh ya baik Bu. Mau masuk ke Ada Bu Anis, lalu ada Bu Yuyun. Inggris ya Bu. Oke, siap. Bunda Ica, sebentar ya. Saya ke IPS, Bu. Bu Yuyun, ya, baik Bu. Di PS ya, silakan. Ya, ntar dulu. Oke, Pak Erik, kemana Pak Erik? BO-nya? Bu Fatina, silakan. Bu Fatina ke IPS, baik, silakan Bu. Ibu Siti Nurwayuningsih akan ke BO mana Ibu? Oh, maksudnya Iya, ada pilihan 3 kelas Ibu. Akan bergabung ke IPA, IPS, atau Bahasa Inggris. IPAS. Baik, silakan Ibu. Pak Elang, mau masuk BO yang mana Pak? Ada Bu Maya. Bu Maya, ingin join ke kelas mana Bu Maya? Dan Bu Anis. Tinggal 4 Maaf, ya. Bu Ana, tadi itu ke Keluar ya? Iya, sudah ya, Bu, ke IPS lagi ya. ya. Siap. Baik, Bu Maya. Silakan masuk ke ruang IPA. Bu Anis, punten. Oh, Bu Anis, Bunda Ica sudah ada di... Bunda Ica sudah dimasukkan ke bahasa Inggris, Bunda. Yang belum bergabung sudah diantarkan ke BO-nya masing-masing. Jika terkendala boleh kembali ke main room untuk nanti kami kembali kami masukkan lagi ke BO-nya. Mangga Bunda Ica, silakan. Bu Rindu ingin masuk ke BO mana Bu Rindu? Oh, sudah siap. Alhamdulillah sudah semuanya ada di masing-masing BO ya. Jika ada yang terkendala boleh kembali ke main room untuk dihantarkan lagi ke BO. Bunda Chan ingin masuk ke BO mana Bunda Chan? Bunda Ica saya antarkan kembali ke bahasa Inggris ya.
Boleh Bu Sudah di Bunda bahasa Ida? Inggris. Ya, sudah Bunda, mangga. Bunda Chan, ingin masuk mana Bunda Chan, BO-nya? Bahasa Inggris boleh Bu. Siap, silakan Bunda. Bunda Fani, Bu Fani ingin masuk ke BO mana Bu? Yang masih ini, yang mana Bu? Ada IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris aja Bu, boleh. Bahasa Inggris, baik. Silakan ya Bu. Ya, Bu. Siap. Bu Ningsi, oh ya sudah. Oke. Perlu diidentifikasi apa gitu ya masalahnya gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu eh, kurangnya pengembangan keterampilan di abad 21. Jadi karena teoritis dan tidak kontekstual tadi, kemampuan berpikir anak-anak, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitasnya itu kurang gitu ya, khususnya dalam konteks berwirausaha. Setidaknya kalau mereka buat sesuatu kan mereka kreatif ya gitu. Kemudian tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan Pengalaman sebelumnya mungkin ada beberapa siswa yang oh ini kita tahu anaknya memang masih belum gitu ya. Ini sudah tapi setelah saya masuk kelas dan menyampaikan praktik baik ini mereka senang gitu. Kenapa? Karena nggak tiba-tiba saya masuk terus nulis rumus gitu ya. Jadi saya masuk mungkin saya juga pernah masuk di beberapa kelas yang memang konsepnya ini saya berpikir karena saya ada 4 rombel ya A, B, C, D. Nah, di kelas 9 ini, 9 A, B, C, D ini memang sangat variatif. Oh, sorry. Yeah, in this methodology, we are expecting the students to actively explore and also evaluate ideas. Yeah. This is actually very simple activities, but you can make it a more fun and more engaging. The pointed problems in this in our current situations, yeah. Sometimes the students tend to get bored easily with probably the traditional teaching style, and also they lack of confidence in speaking English because maybe they are afraid of making mistakes. Not only for them, yeah. Sometimes the adults feel the same way too. Passive learning in teaching style, this is the one that I mentioned before. So teachers in front of the class and the students are just sitting down across the teachers. Limited time and space, yeah. Yeah, because we're teaching in the classroom, it's very limited to explore them. Yeah, well, actually, we are very lucky to have Darul Abidin, yeah, or maybe the other schools. Actually, we can explore more not only in the classroom, but also other space, other sections of the school, other area of the school. We can put the students there for our lesson activities. Yeah. Limited resource for teachers. Yeah, maybe for teachers, we need more to explore our resources. More afraid of making mistakes and to focus on grammar and structures. That is the main problem as well.
when you are to focus on grammar and structures, you will be hold back to express more ideas, to talk more, to speak up more. Yeah, because you only focus, I'm afraid of my grammar is not correct. I'm afraid of the structure is not correct. It doesn't have to be like that. Yeah, students, as long as students produce English in English classes, as long as the students engage in the subjects, that's our goal. Yeah. And the goals that we want to achieve after using TBL methodology is students enjoy the learning activities, feels more confident, and also have more. Kemudian setiap kelompok itu diawali dengan merencanakan, merancang, membuat sendiri makanan yang akan dijual. Kemudian sebelum dijual itu mereka wajib presentasi dulu di kelas gitu ya. Kemudian mempromosikan yang akan mereka jual itu bisa ada yang bikin flyer gitu ya, ada yang promo langsung eh, dari mulut ke mulut gitu ya. Kemudian menjual secara langsung, eh, menghitung modal dan keuntungan. Nah, setelah dihitung modal, ada keuntungan, kemudian dibagi rata. Memberikan contoh, memberikan apa namanya, relatable yang mereka rasakan selama ini di kehidupan mereka gitu. Jadi kita kasih aja nih kasih pancingan gitu ya. Kayak tadi misalnya sepatu gitu. Kenapa saya ngambil konsep sepatu gitu ya? Tadi latar belakangnya ada beberapa siswa yang merasa mengeluh dengan sakit. Sebenarnya materi ini dari yang penjelasan yang sebelah kiri, foto kiri ini saya dapat konsep sangat banyak itu. Selain sepatu, mereka juga bilang, terutama di kelas 9B dan 9D ya, waktu itu saya masuk, itu mereka bilang bukan hanya sepatu Bu, misalnya gitu ya. Kenapa kita nggak bikin benda yang lain gitu, yang apa namanya bisa digunakan untuk praktek selain sepatu. Terus saya tanya apa aja gitu ya, mereka menyebutkan. Terus akhirnya setelah kita diskusi, bikin kelompok gitu ya. Terus saya juga sempat masuk ke lab juga dan ngelihat mereka apa namanya ngedesain sepatu gitu ya di gambar yang tengah, dan mereka akhirnya jadi penasaran, kayaknya sepatu aja deh Bu gitu ya. Kenapa? Karena sepatu ini kita punya style masing-masing gitu ya. Jadi saya nggak hanya memberikan oh bolehnya cuma sepatu gitu ya. Anak SMP itu kayaknya susah kalau digituin ya. Jadi saya bilang alas kaki gitu ya. Oh berarti kalau sendal kayu boleh ya Bu gitu. Atau misalnya sendal jepit boleh ya gitu. Ya boleh, nggak masalah gitu. Yang penting kalian bisa ngitungnya dan nanti desainnya dari kalian semua. Jadi ibu hanya mengarahkan, atau kalian kalau mau tanya tentang perhitungannya silahkan gitu ya. Diskusilah dengan teman-temannya gitu. Dan di gambar akhir di sini sebenarnya kemarin ini sempat, ini gambarnya sebenarnya angkatannya lumayan banyak ya Bapak Ibu. Jadi yang atas itu ada refleksi juga. Kemudian yang tengah itu kita bikin pameran. Cuman mohon maaf kemarin yang foto pameran terakhir di penyajian hasil karya saya tempel-tempel ya. Digital saya print, kemudian saya tempel. Itu fotonya sempat hilang gitu. Jadi saya belum ketemu foto yang aslinya. Jadi saya pakai foto yang menggambarkan pameran aja gitu. Yang paling bawah ini ada konsep sepatu dan perhitungannya. Jadi di sini sebenarnya mereka bikin sendiri, bisa pakai Canva gitu ya. Terus desain sepatunya bisa desain manual, bisa sketsa gitu. Saya nggak memaksakan mereka untuk harus foto sepatunya bisa gitu ya. Yang penting mereka bisa berkreasi seperti itu. Selanjutnya ini contoh hasil yang sudah ada. Ya, Tantangan juga gitu ya. Jadi anak-anak itu, apalagi ini anak kelas 7 yang mungkin belum banyak melakukan kegiatan market day
di sekolah gitu ya. Jadi ini memang tantangan banget gitu ya ketika belum dikasih pemahaman awal bagaimana proses merencanakan, membuat sampai menjual sampai akhirnya mereka dapat keuntungan itu perlu banget ditanamkan dari awal gitu ya. Nah, yang kelima yaitu hambatan teknis saat memproduksi dan jualan ya. Ada hambatan TBL activity. Yeah. The language learning occurs through meaningful use, yeah, rather than isolated grammar. Yeah, isolated grammar means that ya udah only the grammar that we are learning. We can explore more of the grammar by using this TBL methodology. The 3 stages are pre-task, main task, post-task, yeah. And these 3, each of them has different aims and different of aspects of language development and also critical thinking skills. Yeah. When we talk about TBL, task-based learning, of course, there are types of task that revering gitu ya, karena tempatnya juga tidak memungkinkan dan terlalu banyak kalau misalnya dilakukan dalam satu hari. Akhirnya disetting menjadi 2 hari gitu ya. Tapi memang jadi ada pihak mungkin yang dirugikan gitu ya dengan kantin sekolah. Jadi kan mereka tidak bisa optimal untuk maksimal juga untuk jualannya gitu. Cuman nanti tindak lanjutnya ini memang agak berat sih menurut saya gitu ya. Selanjutnya ya maaf. Ini referensinya jadi tidak hanya latar belakang dari siswa yang tadi mengeluh sakit kaki, tapi saya mengambil beberapa jurnal dan buku gitu ya, terutama di buku IPA dan eh, buku Campbell juga saya baca juga gitu. Terus juga beberapa di video YouTube yang memang sekolah lain sudah praktik baik dengan konsep sepatu ini gitu. Tapi yang saya ambil pelajaran referensi dari sekolah lain itu mereka belum sampai membuat konsep sepatu ini dituangkan menjadi desain digital gitu. Karena kenapa desain digital? Oh ya, tadi juga saya ngambil digital karena anak-anak di tempat saya mengajar ini memang digitalnya oke banget gitu ya. Jadi saya pengen masa nggak dipakai sih gitu ya pemahaman mereka tentang konsep digital gitu. Ini referensinya. Kemudian di sebelah kanan dokumentasi. Sebenarnya dokumentasinya mohon maaf Bapak Ibu tidak terlalu lengkap gitu ya karena waktu itu juga tidak terms of cognitively and also emotionally. For example, we can putting the task into an interactive game. For example, in my case, I want the students, the main task, they have to make a food vlog video. Of course, they have to know what are the ingredients, right? To make it more engaged and make it more creative, I play games with them about listing games. So they have to list down the name of the ingredients of one menu. They have to list down the name of ingredients of one menu. I'm showing the food in the slides, yeah. I'm showing a picture of a food. Maybe can be lontong sayur, yeah. Can be cendol, can be Indonesian traditional food. And they have to list down as many as they can, yeah. But to make it more challenging, I limit the time. For example, list down as many ingredients as you can find in this food within 1 minute starting from now. Nah, psychologically, it is preparing the students emotionally, right, and cognitively for the further task. Yeah, so they have to be able to know first the vocabulary of the ingredients. Yeah, so they have to brainstorm with their friends what is the
kunyit in English, what is the garam, gula, yeah, all the ingredients, yeah. Maybe santan apa in English, yeah. They have to brainstorm. But to make it more challenging, I put the time limit. It's a very simple game, but it's so much fun. Yeah, it's already included in the types of task. Yeah, based on the Addison Weasley that we see in the previous slides listing. Yeah, it's already included in the standard of listing game, but we make it more creative. We make it more challenging by giving the time. And for the main task, there is another phase that we need to what is it? We need to be aware of. Yeah. The first one is the task, planning, and report. For the task stage, the students work in groups or pairs to complete the problem solving or to complete a real work. They are encouraged to express ideas freely and negotiate meaning and collaborate to complete the task. Okay, we take as limited time. We take the task first. They have to be aware what is the task that they have to do. In this stage, in this phase, the teacher will be a facilitator. The teacher have to give clear and meaningful instructions. That's a very important part. You have to give a clear instructions. Okay, I want you to, your task is to make a good video that you have to upload it to the YouTube, for example, yeah? Or I want you to make a food review. This is the things that you have to put in your video, yeah? For example, here, making food vlog. They have to brainstorm with their friends, yeah? In food vlog, usually the food vlogger, they explain about how the food is presented, what are the ingredients, the taste, and how it's made, right? Nah, they have to set the draft to plan their creative project, to plan their real task. Okay. And this activity focuses on activating background knowledge, yeah, in pre-task. And for the main task, they learn to analyze the informations, ya. Kira-kira food vlogger itu ngapain ya di videonya? They are analyzing, ya. They are evaluating options like, okay, you will be the cameraman because I know they are pointing to their friends in the group. You are the cameraman because I know you can take shots properly. And can I be the editor because I like editing? So that they can evaluating their options, yeah. And also with evidence collaboratively. In the post task, in this stage, feedback and reflections, yeah, the stage involves feedback and reflections. The teachers can provide language input related to the task and encourage learners to reflect on their performance and the thinking process. They can also bersegera untuk merapikan kembali gitu ya. Nah, adapun dampaknya, yang pertama yaitu pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan bermakna. Ini yang penting banget gitu ya, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu bukan hanya sekedar kita menyampaikan materi udah selesai gitu. Yang penting anak-anak nilainya bagus gitu. Tapi harus lebih bermakna. Maknanya apa nih dari materi kegiatan ekonomi ini? Misalnya maknanya, oh ternyata jadi ada jiwa entrepreneur. Oh karakternya terbentuk, belajar bekerja sama, belajar tanggung jawab, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, siswa lebih percaya diri dan kreatif. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar jualan saja, tapi mereka juga tadi kan di awal harus mempresentasikan dulu. Sebelum jualan itu mereka membawa dulu tuh produknya di kelas, kemudian presentasikan dulu bagaimana dari proses bahan yang dibuat apa saja, cara membuatnya bagaimana, dan ide kreatifnya. Kreatifnya apakah mereka mau membuat media promosi gitu ya, atau apa packingan. Kadang kita kalau beli sesuatu kan kadang melihat packingannya dulu ya, belum tahu rasanya enak atau tidak, tapi yang penting penampilannya menarik. Nah, itu juga bagaimana mereka kreativitasnya dibangun. Kemudian yang ketiga, pelestarian budaya lokal melalui makanan ini ya. Jadi ini penting banget gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak singkatan dari Batagor apa? Ayo. Anak-anak kan nebak-nebak gitu ya. Batagor itu kan makanan khas Bakso tahu Sunda goreng juga ya. ya. Nah, bakso tahu goreng. Itu Bu singkatannya. Iya, coba kalian makan deh. Batagor itu isinya apa? Ada baksonya nggak? Iya ya Bu. Ada tahunya nggak? Iya. Terus di cara masaknya di apa? Digoreng. Iya itu singkatannya ya. Bakso tahu goreng gitu ya. Jadi hal-hal simpel. eh, Ya, Ibu terima kasih Ya, pertanyaannya Ibu. Kalau untuk grafik sebetulnya saya belum bikin ya, Ibu jujur. Karena apa namanya waktu pengerjaan ke presentasi praktik baik ini lumayan ini kayak sempit gitu ya. Jadi saya bikin PPT-nya juga nggak sampai bikin grafik dan memang harusnya ya data hasilnya memang harus ditayangkan sebetulnya gitu. Cuman yang saya rasakan sendiri kalau misalnya anak-anak itu dari pemahaman mungkin ya Ibu Tuti atau grafik apa? dari hasilnya kan mereka itu Mhm. ya observasi punya sendiri ya. Tadi itu kan Ya. ya, sepatu punya sendiri. Maksudnya seperti mungkin dari hasil kayak di hasil pabrik itu kan seberapa banyak orang yang menggunakan dengan tekanan sekian, sekian, sekian. Ada nggak sih Bu Hmm. ya, Oh, hasilnya itu kalau gitu. Oh iya, baik Bu. Jadi kalau Ah, untuk sebenarnya kalau untuk sepatu dan konsep tekanan ini, saya belum sampai ke realita bikin sepatunya sih Bu. Gitu. Jadi masih, ya anak-anak masih desain online gitu ya, desain-desain secara visual aja gitu ya. Jadi belum dibikin sepatu realita yang mereka pakai gitu. Karena kan itu juga agak susah ya, harus banyak hitungannya gitu. Mungkin nanti saya bilang kalau memang udah masuk ke tingkat SMA gitu ya, mereka bisa menganalisis lebih banyak lagi. Karena kalau untuk tahap SMP, kalau kita lihat dari tujuan pembelajaran sama capaian mereka, sebenarnya mereka belum belum nggak harus sampai ke tahap membuat sepatunya gitu. Jadi mereka hanya menghitung konsep, memahami, menghitung dan menyajikan data gitu. dari pemahaman itunya dulu ya. Betul. Jadi ada Kalau di TK pemahamannya. mungkin Bu Amel punya ide. Maksudnya kalau dulu di TK itu kan kalau SMP Kalau kan tingkatannya iya udah Ibu. sampai di sana gitu ya. Kalau di TK mungkin bisa dengan itu ya Bu menggambar menggambar sepatu misalnya kayak kalau sainsnya mungkin contohnya misalnya kalau prakteknya sih sebenarnya bisa sih Bu misalnya kemarin itu kan anak SMP sebenarnya awalnya saya pengen mereka bawa sepatu misalnya mereka bawa sepatu yang luas permukaannya kecil terus besar gitu kan misalnya kayak bawa sandal bawa sepatu heels gitu kan, bawa sepatu olahraga, bawa sepatu lari gitu. Sebenarnya pengennya seperti itu kemarin konsepnya. Cuman saat praktek memang saya masih bikin mereka ambil sepatu masing-masing dulu sih Bu gitu. Jadi mereka pakai yang ada gitu ya. Gimana nyaman nggak gitu. Terus ada yang bilang tadi yang latar belakang itu, jadi ada yang bilang nggak nyaman Bu karena ini sepatu yang saya pakai sebenarnya saya demen modelnya doang gitu ya, tapi sebenarnya sempit gitu. Kayak gitu sih Bu. Jadi setelah ini memang tindak lanjutnya kalau misalnya mungkin untuk di TK mereka mungkin bisa bawa atau pakai sepatunya terus ditanya gimana kamu suka nggak sama sepatu kamu gitu. Terus kenapa kamu suka sama sepatu kamu? Terus misalnya suruh lompat-lompat atau gerakan lain yang bikin mereka paham misalnya dikasih kalau apa namanya mereka pakai sepatu kan alasnya nggak hanya misalnya lantai gitu ya Bu misalnya kita bisa pakai alas pasir. Yes, before I wrap up this session,
So this approach highlights the importance of shifting from the teacher-centered to the learner-centered. As I mentioned before, it's students oriented, yeah, students oriented methodology. As you can see, also learner-centered instructions, where students are given the tools, and opportunities to express ideas, yeah, explore perspective and develop independent thoughts, their own opinions, yeah, their independent thoughts. And for teachers, as us, yeah, we are the educators. This approach not only supports language development, but also, here is the most important thing, nurtures essential life skills. Life skills, ya Bapak Ibu, is very important. Not only improving their learning styles, not only improving their English skills, but also improving their life skills, essentials life skills that they can carry beyond the classroom. It will live on them because they feel more confident, they feel more independent, yeah, beyond the classroom, outside of the classroom, they feel more, what is it, be able to do other life skills. And for the preparations facing the big world, yeah, as we prepare our learners for unpredictable and complex world. Fostering critical thinking through creative and task-based instructions is no longer an option, it is necessity. So it is highlighting this TBL not only now as an option, but also it's something that the students and the teachers need, yeah, in teaching. And these are some of the photos and the documentations. Yeah, this is the activity where they do the sorting, yeah. They are ordering sentences to become a paragraph. So I give them jumbled paragraph, yeah, in a piece of paper, jumbled sentences, and they have to rearrange the sentences to make a paragraph. To make it more challenging, I give them time limit. Okay. Now I would like to show you how it's done when we do the list down things, yeah, the one that I mentioned before. We list down things and we give them time to uh limit of time, I mean. Okay, hopefully it's working. Mention the ingredients of cendol. Can you see the video, Bapak Ibu? Yes, Miss. Yes. Yes. Okay. It's Yes. Is it clear? The voice, is it clear clear. in the video? Clear. Okay. Okay. I'm so sorry for my voice in the classroom. Yeah, it's so loud. Sugar. Okay. Water. Okay, good. What is it, Fahri? Milk. Okay. Denzel, sit down. I want to see. Red sugar. Gula merah. What is gula merah in English? Sugar. No. What is it? The other, sit down. Sugar. One, two. Sendok. No. Okay. Yeah. Okay, yeah. So to make it more fun, I give them challenge, yeah, and they like it. So in this phase is I give them task to mention the ingredients of cendol. And there are other parts where I give them the photo of gado-gado, lontong sayur, and other parts. Okay. Other menu. Okay.
right, let's stop this. Can go back to. Okay, and this is the real main task. Yeah, after they do some listing down, they do some task planning and also drafting their task. Yeah, this is the food vlogging that the results of the task. This is one of the food vlog video that I chose, yeah. And actually, in the groups there are so many of them, yeah, sharing the videos. But I'm gonna show you one sample of the video. Mie Aceh. Mie Aceh or Aceh noodle is an Acehese curried spicy noodle dish. The dish is often described as Aceh-style spaghetti. I'm so hungry. Ken, do you have any food Oh, for me to eat it? Do you want snacks or anything like in my house? No, I just want Sumatra food. What is this place? This is Warkop Angkar Medan Garut, Panjang di Bangladesh. Today have Sumatra food? Of course, why did I take you here if they don't have Sumatra food? Oh, okay. Okay, let's get it. Okay, they also explain about the food, Bye-bye. how it's made, also it's the process of the food. Like, yeah. Okay. Are you excited? Yeah, I'm excited. What about you guys? Are you guys excited? Yes. Okay, so now we're gonna wait for our order to come. Bye-bye. Okay, so ya Bapak Ibu, I think that would be all for my presentations, my session. And thank you so much Bapak Ibu for listening. If there's any questions, feel free ya Bapak Ibu to ask questions in bahasa. It's okay. I will also help you out answering the questions. Pascal itu kenapa sih si Pascal ini gitu ya? Kenapa sih Bapak Pascal ini menemukan rumusnya kayak gini gitu kata dia. Ya menurut kamu gimana? Akhirnya ternyata Ketika rugi dan nggak mau jualan berarti harus dievaluasi. Apakah kerja timnya kurang baik, kurang solid, atau hanya mengandalkan satu siswa gitu ya? Karena biasanya untuk proyek tidak hanya di proyek saya aja, mungkin di semua matkul juga untuk proyek itu biasanya tidak dadakan gitu ya. Infonya tidak dadakan, misalnya besok harus jualan, malam ini harus ngebut nyediain. Enggak, biasanya kan ada waktu, makanya tadi diperlukan perencanaan dan lain sebagainya. Mungkin itu ya strategi kalau dari saya, dan yang terpenting kita sebagai gurunya harus motivasi. Beli paling pertama. Jadi udah PO duluan. Udah beli nih gitu ya. Bapak udah beli nih, beli satu. Anak-anak tuh dibeli satu sama kita aja, walaupun hanya satu biji mereka itu udah senang gitu. Jadi mereka itu bisa jadi ajang promosi juga. Bu beli dong, tadi Pak Iko juga udah beli gitu ya. Kita sebagai guru antara pengen dan kasihan jadinya ya. Itu fakta di lapangan gitu ya. Dan itu kejadiannya mungkin sebelum ya. Yang kejadian di Pak Eko itu mungkin sebelum materinya disampaikan gitu ya. Karena materi ini ada di semester 2 lumayan agak di akhir-akhir gitu ya. Bahkan jualannya itu memang menuju mau eh, apa ya, mau PT PAS kemarin itu ya di akhir-akhir semester gitu. Nah, kemudian yang kedua gitu ya Pak Eko. Mungkin nanti yang lain bisa sharing ya. Bagaimana dampaknya terhadap kantin sekolah yang mungkin pendapatannya jadi berkurang ketika ada market day. Nah, ini pasti gitu ya. Jadi, langkah yang harus guru lakukan ketika mau mengadakan
market day, itu kita harus koordinasi. Kita nggak koordinasi langsung ke kantin semuanya gitu ya. Kan di kantin itu banyak yang jualan. Kita koordinasi ke PJ kantin. Di sekolah itu kan ada PJ kantin. Dan itu diinformasikannya jangan H-1. Misalnya ketika besok mau jualan, baru ngasih tahu malam ini. Wah, ya pasti dikomplain karena ibu kantin kan pasti udah menyiapkan barang untuk jualannya. Jadi saya biasanya konfirmasi untuk sepekan sebelum jualan bahwa pekan depan akan ada kegiatan market day dan itu harus detail gitu ya. Misalnya hari Senin yang jualan kelas 7A jualannya apa aja gitu ya, yang jualan berapa kelompok dan itu harus detail. Nah, setelah itu kalau diinformasikan lebih awal sih insya Allah komplainnya berkurang. Hanya mungkin betul pendapatannya akan berkurang juga gitu ya. Tapi kan ini program sekolah dan kitanya harus mengajukan dulu ke sekolah proposal untuk mengadakan market day di di pelajaran IPS. Biasanya kalau sudah ACC sekolah baru nanti koordinasi ke kantin. Itu ya Pak Eko, jadi jangan lupa koordinasi ke sekolah, ke kurikulum, di sini ada, kalau di kita ada bunian, biasanya saya nyampein dulu, minta izin dulu, kalau udah ACC waktunya, harinya, gitu baru bisa berlanjut. Begitu Pak Eko, ada yang mau nambahkan Bapak Ibu guru? Kita sebagai guru juga harus punya jiwa entrepreneur ya. Ayo jualan. Aduh, ini Masya Allah Pak Tri. Ayo, oh. Di sini juga banyak nih para entrepreneur. Ya, Pak Aris, ciloknya ditunggu ya Open PO tuh. Siap, Eko. Iya, tuh. Iya, terus dan oh nggak mau. Wow, ini siapa? Panjang banget. Wah, Gunung. Oh, Pak Sarip dulu langsung beli serabi nih. Oh iya, saya besok Pak ke pasar pagi kalau di dekat rumah saya. Kemarin kalau pas praktiknya nilam itu bikin serabi, tapi pas jualan dia berubah. Jualannya jadi cimol kalau nggak salah nih. Masya Allah. Makasih Pak Tri, Pak Syarif, Pak Eko. Nih dari Bu Nung. Sarana kegiatannya per kelompok, apakah untuk permodalnya dibagi rata? Betul ya. Jadi ketika proses perencanaan ini, mereka kan mengajukan, Bu, saya mau jualan cendol. Coba searching dulu untuk cendol itu berapa gitu. Misalnya modalnya 50.000. Nah, satu kelompok itu berarti kan 5 orang. Ya sudah, tinggal dibagi 10.000, 10.000, 10.000 gitu. Nah, ketika hasil jualan, si modalnya dulu nih. Modal di awal berapa? 50.000. Balikin dulu nih modalnya ke masing-masing. Baru sisanya, ternyata setelah penjualan itu ada sisa dari modal misalnya 100.000. Nah, si 100.000 keuntungannya dibagi rata lagi. Itu kalau mereka modalnya modal uang gitu ya. Tapi mereka juga karena ini kelompok dan membuatnya di rumah, ada juga yang modal bahan. Jadi misalnya yang satu kalau cendol itu kan ada gula merah. Kemudian harus dihitung dulu tuh gula merah kamu habisnya berapa gitu ya. Terus ada yang santan, ada es batu, ada yang bikin cendolnya sendiri gitu ya. Nah, itu dihitung masing-masing. Nanti pengembalian modalnya sesuai dengan jumlah bahan baku yang mereka keluarkan. Baru sisanya kalau ada untung ya dibagi sesuai dengan jumlah kelompoknya. Gitu Gunung kalau yang saya lakukan di SMP ya. Kemudian saat pelaksanaan adalah kelompok yang mengalami kerugian. Tadi sudah dijelaskan. Jadi memang dari sebelumnya belum materi ini, sekolah kan ada kegiatan market day gitu. Tapi materinya memang belum sampai. Jadi market day hanya sekedar bagi kelompok jualan. Mereka belum dikasih tahu strateginya. Jadi ini ada yang mengalami kerugian bahkan jualannya tidak habis. Tapi itu di semester 1 ya kegiatan market day-nya. Ini materi masuk di semester 2. Nah, dikasih strategi ini, alhamdulillah sih kalau yang kemarin sudah tidak ada yang mengalami kerugian lagi. Jadi mereka sudah belajar caranya bagaimana agar tidak rugi lagi gitu ya. Gitu ya, Bu Nung. Kemudian yang ketiga, hmm,
anak-anak jadi keterusan pengen jualan tiap hari. Sementara kalau di unit di SD itu ada jadwalnya. Tersebut bisa membuat minat entrepreneur anak menurun. Oh, ya benar Bu Nung. Jadi kalau tadi kelompok ternyata minat untuk individu itu ada. Kalau di SMP itu boleh tapi tidak boleh jualan di sekolah gitu. Jadi secara individu aja gitu. Misalnya, iya, maaf, pedes. Maaf ada iklan. Jadi kegiatannya itu tidak, jadi dari sekolah kan sudah jelas ya, ada suratnya, ada info kegiatan market day yang wajib dilakukan di sekolah itu eh, setiap per tanggal berapa gitu ya. Nah, adapun kalau misalnya mereka mau jualan sendiri, itu jualannya bukan atas nama sekolah. Ya. Ada juga anak-anak yang learning style-nya kinestetik. Jadi dia baru bisa nangkep language-nya itu pada saat games, pada saat bergerak-bergerak ya, pada saat kesana kemari itu baru baru bisa. Jadi in my opinion kita harus aware dulu for special needs learning style mereka apa. Begitu ya Bu Fani ya. Tapi anak-anak Sen entah kenapa. No, I mean anak-anak Sen itu Englishnya bagus-bagus banget sih. Even yang kelas 7 ya, yang new students, I observe. Ya, thank you. My pleasure, Bunda Fani. I observe their English is really good. Not only their English, the confident that they have in speaking English. Kayak sama Afan ya, Afan kelas 7. Afan itu every time he sees me, he always asks me, "How are you? How are you today, Miss? How are you?" It's the same questions every meeting, every time he meets me. Ya, tapi itu udah build confidence-nya. Dia mau produce. Do you feel okay? Itu second questions-nya. How are you, Miss? Do you feel okay? Ya, jadi gitu sih. Masya Allah banget, sense students keren. Guru-gurunya juga keren. Ya, is there any more questions? Just comment, Miss. Oh, comment ya, Pak Arifin, please. Uh, I think there are many similar Ya, subject English in Quran. ya, The problem exactly. is, I think the problem is the same problem What is it, Pak? about repetition for repetition for memorize every ayat to Quran Ya, and habitual there have to memorize ayat to Quran every day, every morning, ya, every night. That's the problem because the subject Quran is have to every day ya. habitual activity. Mhm. They have to repeat and repeat and repeat every Yes, morning or every yes. night Uh-huh. because it is a skill, Yes, and skill have exactly, to practice and practice. exactly. So if we have students seldom or Rarely ya. lazy to repeat the ayatul Quran or tilawatul Quran, Mm-mm. that's the problem. They will lose the The skill. ayatul Quran. I think Mm-mm. like that, Miss. Yeah, thank you so much, Pak Arifin, for the comments. Yeah, exactly. Nah, this one is also we can help them by exposing ya, exposing yang tadi itu yang Pak Amar mention juga, exposing them with Quran ya, and maybe if you want to Saya bikin 7 kelompok, 7 kelompok, 6 sampai 7 kelompok. Jadi
satu kelompok itu bikin satu desain gitu. Jadi satu kelas 7 desain kali 4 28 desain sepatu. Gitu dengan model desain yang berbeda. Kenapa pakai Google Drive? Karena biar mereka lihat dan nggak sama gitu. Dia bilang nggak boleh sama ya gitu ya sepatunya biar bervariasi. Mungkin ada beberapa yang coba saya sebenarnya sih semuanya bagus-bagus. Mungkin yang revisi biasanya bagian hitungannya aja sih Bapak Ibu yang harus direvisi ya karena mereka juga mau nggak mau harus paham juga satuannya apa gitu ya, besarannya apa seperti itu. Begitu Bapak Ibu guru yang hebat. Ada lagi? Sepertinya tadi berapa 7 lewat 7 ya 9. Kita kembali ke main room jika tidak ada yang ditanyakan. Sebentar saya sisa satu deh. Sebentar. Deh, udah ya berapa Terima menit? kasih Oh, Bu takut. Amel. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah kembali lagi ke main room. Gimana rasanya? 30, nah hampir 60 menit ya, kita dicas dengan banyak banget inspirasi yang sudah dilakukan oleh Bu Epti, Bu Amel, dan juga Miss Mandy. Oke, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dulu nih. Ada Bu Epti, Bu Amel, dan Miss Mandy. Dipersilakan Pak Aris boleh minta tolong di pin dulu. Nah, kita akan mendengarkan bagaimanakah perasaannya setelah memberikan banyak inspirasi di kelas pagi ini. Mangga dimulai dari siapa dulu nih? Weh, sepertinya narasumber kita masih pada bersemangat. Kita lanjut aja gimana? Oke, kita mulai dari Semangat siapa? Bu. Dari Bu Epti deh. Mangga Bu Epti, gimana rasanya Itu sudah berbagi dengan teman-teman di pagi ini? rasanya plong. Satu kata, wow. Long ya Bu Epti. Wow, ya Masya Allah. Ini perdana ya Bu Ana, Masya Allah. Jadi kita belum melihat contoh gitu ya dari teman-teman. Tapi rasanya udah lega untuk 1 tahun ke depan gitu ya. Plong, ya. Tahun depan lagi ya Bu. Bulan depan Kalau lagi, insya Bu. Allah di tahun depan kan masih lama, Pak. Ya, mudah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diambil yang baik-baiknya, bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya, semoga bisa jadi evaluasi dan refleksi dan evaluasi saya di tahun sekarang. Mungkin itu Nah, saja dan terima kasih banyak untuk 40 peserta tadi yang masuk ke room saya. Aduh, saya terkaget-kaget gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin iya. itu saja Bu Ana. Siap. Makasih banyak Bu Epti. Bu Epti pagi ini tersyok-syok ya, terkaget-kaget. Baik. Oke, kita lanjut dengan Bu Amel. Silakan Bu Amel, gimana rasanya? Saya ketawa mulu. Jadi Gitu. sebenarnya tadi belum selesai Bu. Oh, belum selesai. Mau dilanjut Ya kayaknya ya. nggak apa-apa Bu. Yuk. Nanti sharing aja di grup. Jadi sebenarnya alhamdulillah gitu ya udah selesai. Sebenarnya tadi apa nyaman aja sih Bu. Sharingnya juga nggak nggak gimana-gimana gitu karena apa jadi banyak insight ke saya gitu ya. Jadi malah masukannya banyak ke saya gitu untuk perbaikan ke depannya gitu ya. Terus juga malah Bapak Ibu guru yang hebat gitu ya yang sudah masuk ke
room saya jadi banyak ide lagi. Oh, mungkin bisa gini Bu, mungkin bisa gini Bu. Gini, gitu. Jadi eh, Oh, malah banyak ide yang muncul, tapi nggak apa gitu ya. Itu malah bagus gitu ya Bu. Jadi nggak ngantuk gitu sebenarnya. Itu oke. aja Bu. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah masuk ke room saya. Terima kasih Bu Oke. Amel. Jadi Bu Amel memberikan ini ya, sebetulnya banyak masukan ya. Jadi ternyata berbagi itu tidak hanya dari kita ya, tapi juga kita akhirnya juga dapat Hmm, sesuatu yang betul. bisa diterapkan. Karena ternyata pengalaman itu masing-masing orang pasti beda. Hanya tinggal gimana caranya untuk bisa dikompilasi jadi sesuatu yang baik dan itu bisa disebarluaskan kembali. Sip, makasih Bu Amel. Bu. Silakan Miss Mandy. You have to speak in English Iya. ya. Yeah, in my presentation, yeah, I'm using English, but I believe all the participants there understand very well what I deliver. Yeah, they ask me very interactive questions. Ya, ada Hmm. Pak Amar, Pak Arifin, ada also Bu Fani. Yeah, they are also very good in English, so I feel more confident in what is it in delivering in English. And Hmm. also there are so many active participants that make a comments in the Zoom chat ya, like macam-macam tadi ada one of the Miss Bu Diana, Bu Clara, and lain-lain. Dan juga saya I would like to say very very grateful and also thank you so much all the 36 participants that choosing my breakout rooms. Yeah, hopefully they feel more enlightenment. Yeah, they feel more what is it, maybe confident ya in sharing English, dan juga yang di sharing tadi menginspirasi dan bisa diaplikasikan ke daily teachingnya ataupun daily self improvementnya. Seperti itu, Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. I personally say thank you so much also for One Teach Community ya, Bu Ana, Bu Enda, dan beserta jajarannya ya, Pak Aris, untuk memberikan kesempatan perdana ini untuk kita bertiga. Ya, semoga ini menginspirasi yang lain juga. Bismillah. Ya, Ya, dari segitu ya. aja Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Untuk dari Miss Mandy banyak sekali ini ya, maksudnya masukan-masukan. And you have to speak English when you have to join with Miss Mandy. Like Iya. maybe we should think, what should I say? I But see. I think Iya. you are all great teachers. Oke, Yes. terima kasih Bu Epti, Bu Amel, dan Miss Mandy untuk hari ini yang menginspirasi. Baik, Bapak Ibu, kita akan menjelang penutupan, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali di WA Group sudah saya berikan untuk exit tiket dan juga presensi, mangga bisa diisi. Ini adalah bagian dari kontribusi kita juga ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau memberikan eh, masukan terkait dengan webinar hari ini, mangga dipersilakan dan silakan diisi untuk hari ini. Jangan ditunda lagi karena biasanya terlewat. Oke, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, insya Allah kita nanti akan berikan, tinggal diinfokan saja dan mungkin nanti Pak Aris yang akan memberikan informasinya terkait dengan sertifikat yang akan didapatkan gitu ya Pak Aris ya. Pak Aris atau mau diinfokan sekarang, mangga Pak Aris. Nanti dikirim, Bu. Siap. Tinggal diklik aja. Aha. Baik, ya Bapak Ibu, kalau sudah diisi kita akan foto bersama dan wah, kalau ini karena bagian dari gerakan satu hati ya, One Teach Community, berarti kita harus ada gerakan yang mendukung judulnya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah tuntas, nanti kita akan foto bersama. Pak Aris boleh minta tolong ya. Kita foto bersamanya itu dengan mengangkat satu jari lalu ditempelkan di kepala. Bagian dari kita menggaungkan bahwa satu hati untuk berbagi bersama guru Indonesia bangkit dan maju. Oke, berat nih kayaknya ininya ya. Baik, Bapak Ibu sudah siapkah?
Kalau sudah siap, kita akan mulai foto. Ini ada 102 apa yang ada yang sudah yang join di Zoom. Ada berapa? Ini Pak Aris. Ada berapa scene ya? Ratusan kayaknya. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Ya Kita semuanya. akan foto bersama. Boleh nanti dilanjut Oke. untuk pengisian exit tiket dan presensinya. Ready ya, Pak Aris? Siap, siap. Scene pertama. Oke. Ready? Berarti nanti mendengarkan instruksi dari Pak Aris. Siap, Oke, Pak Aris? scene pertama. Kasih senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, cakep. Scene kedua. Ayo, ditahan dulu. Siapa tahu berulang. 2. Scene ketiga. Wah, scene keempat, kelima sudah mulai gelap. Mungkin lampunya lagi dimatiin dulu. Iya, siap, Berarti. Baik, Terima ya kasih. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat walaupun perdana, tapi luar biasa baik dari narasumber maupun pesertanya. Sangat senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu di pagi hari. Semoga kecerahan hari ini terus berlanjut di hari-hari berikutnya ya. Amin. Dan ditunggu bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi juga untuk bisa mendaftarkan di formulir yang sudah kami berikan. Dan sama-sama yuk kita tutup dengan mengucapkan terima kasih dulu buat Bu Epti, Bu Amel, dan Miss Mandy. Kan kalau di ruangan biasanya terima kasih Kak Koni. Terima kasih Bu Amel, Bu Epti, Terima dan kasih Miss Mandy semua. untuk hari ini yang luar Terima biasa. kasih. Kita tutup Terima dengan kasih. Mohon maaf jika tidak ada Bulan yang depan dari berkenan. Bapak Ibu semua ya. dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya mau punya pantun. Cakep lagi ya? Ya, cakep. Siap. Beli bakso di pinggir kali. Ditambah es teh, rasanya nikmat. Cakep dan enak. Terima kasih hadir di sini. Cakep. Semoga ilmunya terus bermanfaat. Cakep. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat menjalankan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Jazakallah Bu Ana. Bu Epti, Bu Amel. Semuanya jazakumullah. Bu Ana, Bu Hendra. Thank you so much. Selamat akhir pekan.